Dulunya perkebunan Cisarua Selatan, perkebunan teh Cisarua Selatan. Terus dari situ kontrak tahun 60 sampai tahun 80. Nah, setelah itu habis kontraknya dioper ke PT Bukit Garden. Bukit Garden Pengembang kan, Bukit Garden Lestari. Nah, di situ masih bangun pila-pila tahun 80 itu. Tahun 80 dibangun jalan ini juga kan dapat Bukit Garden waktu itu belum ada jalan, belum ada listrik. Setelah gitu Bukit Gardennya bangkrut. Itu karena tahun 87 kan ada pembongkaran tuh. Nah, bangkrut dia. Memang waktu itu kan izin masih HGB. Nah, bangkrut, setelah bangkrut ya karena lahannya istilahnya nggak digarap kan sama PT Bukit Garden, itu digarap sama masyarakat. Kalau nggak salah itu tahun 78 ya. Waktu itu ada kata-kata tanah yang terlantar harap digarap oleh masyarakat kan itu. Ya mungkin memacu ke situ dulu penggarap teh. Ya langsung digarap. Memang di sini dulu udah kayak hutan lah kebun teh. Kebunnya tehnya juga tinggi-tinggi. Secara pengembangan kewilayahan di Satu Gutar ini masuk ke dalam salah satu pengembangan wilayah untuk kepariwisataan, karena memang secara letak juga kita masuk dalam kawasan puncak. Dulu orang Jakarta dari mulai zaman Bung Karno menganggap bahwa puncak ini tempat yang untuk beristirahat, menenangkan diri dan sebagainya. Tetapi setiap mereka membuat pila di puncak ini, orang puncak hanya menjaga pila. Dengan adanya daerah pariwisata dan adanya pila-pila yang disewakan, memang cukup signifikan dengan perkembangan ekonomi, ya, dengan dalam pendidikan yang tadinya mungkin pendidikan, mohon maaf, dengan adanya pendidikan yang memang agak kurang, sekarang sudah mungkin dia bisa sampai SMA, mungkin sampai bisa menguliahkan, dan kehidupan kesejahteraannya juga sedikit agak meningkat sekarang. Dan setelah tumbuhnya sarana-sarana akomodasi ini dari sektor informal maupun yang formal, ini senantiasa berdampak juga kepada perekonomian masyarakat. Terutama kalau saya lihat sekarang dengan berdirinya ada beberapa resort, hotel gitu, dan ada alih fungsi dari rumah peristirahatan ke villa yang dikomersilkan, ini sangat-sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat di Satu Utara. Ya memang secara persentasenya dulu kita agraris dengan ketersediaan lahan pertanian, banyak masyarakat yang memang bermata pencaharian di bidang pertanian. Tapi berjalannya waktu di sini kan banyaknya alih fungsi, lahan pertanian ini beralih fungsi kepada sarana-sarana akomodasi itu. Maka, kalau udah dibeli orang Jakarta kan mayoritas si penjaganya aja yang bisa bertani gitu. Kalau yang tadinya tumpang sari kan ya kalau udah dioper alih ke orang Jakarta, jadi yang menguasainya si penjaga itu aja, penjaga lahan aja gitu. Jadi petani yang 10 itu berarti udah nggak bisa bertani gitu. Para petani di kita karena lahannya memang
lahan punya orang Jakarta hanya dia menjadi petani yang buat hari ini saja, gitu ya. Artinya untuk hari ini artinya bisa dia makan, hanya bisa menyolahkan gitu ya. Mungkin belum sampai ke depan. Itu bagaimana cara berpikirnya? Karena lahan memang lahan terbatas, karena lahan orang-orang Jakarta yang ada, Pak. Dapat dihitung mungkinnya yang punya perusahaan seperti itu, penduduk asli Puncak itu ya dapat dihitung dengan jari. Kalau misalnya kebanyakan ini orang-orang luar yang punya itu. Jadi untuk penduduk sini itu kalau mereka yang benar-benar ikut masuk di sana mungkin mereka ikut menikmati. Tapi mayoritas ya itu tadilah. Mungkin kalau di depan Puncak itu boleh dikatakan wah, tapi kalau di dalam bisa dilihat sendiri sekarang macam di lingkungan di sini. Kalau di dalam ya, kalau di depan mungkin Puncak kawasan seperti, tapi kalau dilihat untuk ke dalam mungkin bisa dilihat sendiri ya. Dulu itu dari mulai segi jalan-jalan masuk aja dulu itu lebar-lebar, sekarang udah sempit-sempit. Nah ini adalah suatu bukti perkembangan bahwa di sini itu udah saking padatnya penduduk. Dengan tidak adanya lahan untuk buang sampah aja sekarang sulit. Jangankan untuk buang sampah, untuk ngubur orang mati aja di sini itu udah kesulitan. Sebetulnya orang itu bukan tidak mau buang sampah pada tempatnya, karena memang tempatnya tidak ada buat buang sampah. Dalam arti kata misalnya tidak ada tersedia tempat tertentu ini khusus bak sampah gitu ya. Di sini itu tidak ada. Karena itu tadi tidak ada lahannya. Ya sehingga buang sampah itu alternatif mudah. Kemana? Ke kali. Nah sekarang bukan hanya limbah daripada masyarakat, bahkan sekarang limbah dari hotel pun masuknya ke kali. Semakin banyaknya tamu ke Puncak ini, semakin banyaknya sampah. Kadang-kadang sampah yang dibuang di pinggir jalan diangkut oleh DKP, tetapi ada beberapa masyarakat membuang ke sungai. Nah itu yang membuat Jakarta banjir dan sebagainya, terus terjadi erosi. Biasanya hujan di Puncak itu turun ke tanah, ditahan oleh pohon, nanti pohon akan mengeluarkan air itu setitik demi setitik untuk air. Nah sekarang banyak beberapa tempat yang air jatuh ke tanah itu langsung ke sungai. Konsekuensinya konsep untuk drainase di masing-masing villa kan sudah ada peraturan daerahnya, tetapi pemilik villa belum melaksanakan SOP tersebut. Setiap timbul permasalahan kaitan dengan banjir di ibu kota, pasti wilayah kita yang jadi sorotan. Yang di hilir juga salah, yang di hulu juga salah. Sebenarnya jangan saling menyalahkan, emang salah semua. Ya kita saling membenahi aja, itu aja. Di hulu ya kita benahi, di hilir juga kita benahi, itu aja. Begitu banyak harapan-harapan yang saya inginkan lingkungan. Pertama, adanya kebersamaan di tiap lingkungan ya. Kebersamaan dalam arti kata bentuk baik itu dalam kebaikan banyak macamnya ya. Karena apa? Tanpa adanya kebersamaan mustahil kita itu akan membangun satu lingkungan yang baik.